bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Setiap yang tidak berkenan daripada setiap kami Tuhan. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Setiap pujian kami, setiap penyembahan yang kami panjatkan kepadamu, boleh Engkau layakan ya Tuhan Yesus. Engkau
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyatakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Bapak Ibu saja, katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Amin Yesus. Dengan iman katakan Yesus. Mari dengan segenap hati kita nyatakan satu-satunya
Kami bersyukur, kami bawa pujian kami kepadamu, Raja kami. Oh Yesus, Kau satu-satunya Allah kami, Kau satu-satunya Raja kami, yang layak kami sembah. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri, kita mau menyatakan pujian ini. Dengan segenap hati kita nyatakan kepada Tuhan kita. Sebagai dasar iman kita, sebagai dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya Kau Tuhan. Satu-satunya yang Yesus, satu-satunya yang kami percaya. Satu-satunya ya labaya syana ya labaya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Labaya syana ya Tuhan penyembuh. Mari Bapak Ibu saja katakan pujian ini. Katakan satu-satunya. Ungkapan isi hati kami kepadamu Tuhan, bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau. Satu-satunya Tuhan. Ya labaya sandayana. Ada
Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah pujian kami, di tengah penyembahan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya ralaba ya sana ya ralaba. Secara khusus ya Tuhan Yesus, kami menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah, Engkau yang melayakkan Tuhan Yesus setiap pokok-pokok doa yang kami naikkan ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk negara kami tercinta, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Engkau memberkati Tuhan sistem pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Mulai dari presiden Tuhan sampai di staf perdesaan ya Tuhan Yesus. Engkau memakai setiap orang yang sudah terpilih ini Tuhan Yesus. Bila mereka boleh memerintah turut dan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga Tuhan perekonomian yang ada di negara kami Tuhan Yesus. Bila Engkau menjadikan perekonomian di negara kami perekonomian yang terus bertumbuh Tuhan Yesus, bukan turunnya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat sistem keamanan yang ada di negara kami Tuhan. Engkau memakai setiap aparat yang ada Tuhan Yesus. Bila mereka Tuhan Yesus menjadi benteng pertahanan di negara kami ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan buat kota kami tercinta, kota Pontianak. Shalom Pontianak, shalom Kalimantan Barat. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau ada atas Kalimantan, Engkau ada atas Pontianak ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan Yesus kota kami tercinta Tuhan Yesus. Engkau melindunginya Tuhan Yesus. Naungan-Mu, berkat-Mu ada atas kota Pontianak ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau memakai terus Tuhan Yesus hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau tambahkan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk kesehatannya Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kesembuhan, kesehatan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang ada di IFLC Tuhan Yesus. Engkau yang sudah memilih Tuhan Yesus untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menetapkan mereka untuk menjadi alat-alat-Mu di IFLC ya Tuhan Yesus. Engkau terus memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah hikmat yang daripada Engkau turun atas setiap mereka ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jiwa-jiwa dan jemaat Tuhan Yesus yang ada di IFLC Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Engkau menjawab setiap pergumulan yang mereka alami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berperkara, Engkau yang menjawab atas semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Secara khusus kami berdoa Bapak Andi yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Belah hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau turun atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus apa yang dikeluar dari mulutnya Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus mudah kami cerna, mudah kami mengerti ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, amin. Yang percaya terus kiri kanannya, Tuhan kita hebat. Bila namamu Tuhan, oh Tuhan kami yang hebat, yang berkuasa di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan. Berkuasa bertata
kanannya, katakan, aku diberkati, engkau diberkati. Haleluya. Saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat sukacita yang daripada Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Saat ini kami siap Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan. Kami melapangkan hati kami Tuhan. Bila setiap firman yang masuk boleh tumbuh subur Tuhan Yesus dan berbuah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu, tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Lebih lagi nyatakan pujian ini, katakan, Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu, tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita nyatakan pujian ini dari awal kata. Engkaulah mata hatiku, terang dalam jiwaku, hingga aku dapat melihat perbuatan tangan-Mu. Engkaulah mata hatiku, kuat dalam jiwaku, hingga aku dapat bertahan di tengah badai hidup. Kau yang ku percaya, kekuatanku di dalam-Mu, tak akan ku takut, bersama-Mu Bapa, pelita jalanku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja angkat pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah mata hatiku, Engkaulah mata hatiku. Amin. Jadikan pujian ini sebagai dasar iman kita kepada Tuhan. Katakan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, kekuatanku
iman kami nyatakan. Di saat kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, tidak ada satupun kuasa yang boleh mengganggu kami. Karena kami percaya jika Engkau yang membela kami akan selalu berada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang peliharaku, oh terpujilah namanya. Sekali lagi dengan iman katakan Allah yang bela. Allah yang bela. Amin. Ini dasar iman kami kepadamu Tuhan. Tak ada satu kuasa pun yang mampu melawan kami jika kami bersama dengan Engkau. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Kami pasti dapat Tuhan. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang peliharaku, oh terpujilah. Lebih lagi nyatakan pujian ini, katakan Allah yang bela. Allah yang bela. Amin Jesus. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang. Lebih
kami ingin capai, semua Engkau bela Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua dalam rencana-Mu. Apapun yang kami inginkan, semua dalam arahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini sebenarnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu, apapun yang mereka dapatkan hari ini Tuhan, semua dalam lahan tanah yang subur Tuhan. Biarlah taburan firman ini bisa dibawa pulang untuk menjadi berkat buat banyak orang. Apapun masalah mereka, pergumulan mereka, hamba tahu Tuhan, Engkau adalah penolong yang setia. Tuhan, terima kasih. Sebenarnya kami mulai, kami bersujud syukur padamu. Acara ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, selamat pagi. Saya menggantikan Pastor Marbun yang berhalangan. Jadi harap jangan kecewa ya. Saya mempersiapkan, saya adalah tipe orang yang mempersiapkan ibadah itu kadang-kadang saya harus jauh-jauh hari. Tapi saya menilai, saya masih ada sambungan isi khotbah yang kemarin. Saya pengen lanjutkan selesai, tapi saya pas chat dengan si Fung Ha, saya bilang Fung Ha kita mau buat PowerPoint. Dan dikasih ide, Om katanya tambahin kasus Kain dan Habel, karena itu menyangkut relate banget. Oh benar juga ya, hikmatnya luar biasa. Terima kasih Fung Ha. Jadi pagi hari ini saya pengen gini, saya lebih mau mengupas tentang karakter sebenarnya. Karena kalau kita nggak ada dasar karakter yang benar, kita nggak akan bisa menjadi pelaku firman yang sehat. Setuju ya? Nah maka karena itu saya akan membuka satu pembahasan dulu, yaitu tentang Kain Habel. Di sini semua saya yakin sudah pada tahu bagaimana cara Kain membunuh Habel dan sebagainya. Tapi itu adalah hal yang simpel kalau kita baca sekilas. Kalau kita telusuri makin dalam, ini sangat menarik sekali. Saya akan buka gini. Pada saat Kain dan Habel, setelah Kain membunuh Habel, baru terlahir namanya anak yang putra ketiga namanya Set. Anak putra ketiga Set ini itu adalah keturunan-keturunan selanjutnya setelah Habel meninggal. Kain dan Habel setelah Habel meninggal, Kain ini punya anak namanya Henok. Henok ini membuat satu kota yang dinamakan seperti namanya Henok juga. Coba dipikir, si Kain ini menikah dengan siapa? Ya pasti Kain menikah dengan anak-anak perempuan, anaknya dari Adam dan Hawa, karena mereka manusia pertama. Tetapi di Alkitab nggak pernah ditulis bahwa Adam perempuan menamai ini di awal-awal, karena mereka nggak terlalu penting untuk dituliskan di Alkitab. Tetapi harus kita sadari, percampuran perkawinan saudara itu banyak menyebabkan konflik-konflik di dalamnya. Nah ini yang saya pengen kupas di sini, oke? Mungkin boleh ditampilkan sebentar. Tadi sebelum saya naik, saya jarang-jarang seperti ini ya. Kemarin-kemarin saya naik itu saya nggak pernah tangan dingin, nggak. Tadi saya naik tuh tangan dingin bukan karena grogi, bukan. Karena urapannya terasa banget. Saya terasa kayak gemetar ya, kayak mau nangis ya. Pas lagu yang Tuhan bela itu loh. Karena gini, saya merasa kita semua di sini pasti punya pergumulan. Apapun pergumulan kita, Tuhan bela. Bahkan saya yang di atas di sini juga punya pergumulan yang sama. Tetapi pergumulan yang bagaimana yang Tuhan bela, yang Tuhan lihat benar. Kalau pergumulan kita salah arah, Tuhan bukan gak bela. Tuhan mengarahkan ke yang benar. Nah makanya di sini saya tadi pas naik ini, Tuhan luar biasa ya. Saya yakin saya hari ini bicara di depan, itu bukan kebetulan. Saya yakin saya juga harus berubah bagaimana saya harus bersiap-siap. Kalau saya siap dipanggil untuk melayani. Ini dari saya sendiri. Nah sekarang kita next saya akan bahas tentang Kain dan Habel. Saya ada kupas 5 poin yang kemarin saya dapatkan. Bahwa 5 poin ini selesai, saya pengen melanjutkan 12 langkah konflik yang harus diselesaikan. Oke, pertama ini 1. Tentang Kain dan Habel, kita tahu ya, Habel dibunuh ya. Kenapa Habel dibunuh? Karena ada iri hati. Kita harus hindarin iri hati, benar-benar harus hindarin. Boleh kita baca sama-sama ya, pasalnya Kejadian 4 ayat sampai 5, 1, 2, 3.
Jadi Kain itu aslinya nama artinya itu adalah mendapatkan. Habel itu artinya napas. Jadi pada saat Habel dibunuh oleh Kain, menurut kalian ini persembahan boleh dibaca ulang. Kalau si Kain mempersembahkan dari hasil tanah yang kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Hasil tanah, artinya dia nggak pilih-pilih. Apapun yang jelek juga masuk. Ngerti ya? Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Dia pilih-pilih dulu lemaknya. Karena persembahan terbaik adalah lemak-lemak. Dia benar-benar memperhatikan apa yang dipersembahkan kepada Tuhan. Persembahan ini, dia bukan langsung menuju Tuhan. Dia lewat Adam. Karena Adam bapaknya. Adam menerima itu persembahannya. Adam menerima semua, diambil semua. Tapi Tuhan melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Di Alkitab dituliskan, Kain dan Habel itu adalah pribadi yang berbeda. Kain itu sebagai seorang yang fasik. Dia ngerti kebenaran, tapi dia menurut kedagingan. Habel itu adalah orang yang saleh dan benar. Di Alkitab tertulis juga. Nah, saya pengen mengupas. Apakah di sini orang tuanya salah mendidik anaknya? Kalau orang tuanya tahu mempersembahkan yang baik kepada Tuhan, apakah mereka nggak diajar? Kamu kalau mau ke Tuhan harus seperti ini loh. Betul nggak? Kalau kalian mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, harusnya seperti ini loh. Opini kita pasti orang tuanya salah, betul nggak? Nggak mengajarkan yang benar. Tetapi kita kupas lagi, dua anaknya ini pasti diajarkan hal yang sama, setuju? Kalau diajarkan yang sama, tapi satunya ngeyel, berarti salah siapa? Salah pribadinya. Dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang bisa menyalahkan orang tua, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Pribadi diri sendirilah yang membuat orang nggak bisa bangkit dari dosa. Pribadi sendirilah yang tidak membuat dia nggak sukses dan sebagainya. Nggak ada namanya salah bapakku, ibuku, tetangga, apalagi anak-anak. Jadi kalau ada salah, koreksi diri sendiri. Apa yang salah dalam hidup kita, kita perbaiki. Oke? 5 poin pertama. Yang pertama adalah iri hati. Tes. Yang pertama adalah iri hati. Kita tahu ya, iri hati itu jahat ya. Kadang-kadang kita iri hati dengan orang. Orang lain itu belum tentu tahu kita iri dengan dia. Setuju ya? Ngapain kita iri? Karena iri hati terbentuk karena apa? Karena ada sesuatu yang pengen kita miliki tapi kita nggak mampu. Setuju ya? Kalau kita nggak mampu memiliki hal itu, berjuanglah. Jangan kita malahan membuat satu statement bahwa kita pengen seperti dia tapi kita nggak mampu buat. Kalau saya irinya yang positif, saya pengen seperti dia, saya akan cari cara bagaimana seperti dia. Tapi bukan dengan cara curang. Kita harus bisa tahu mengasihi orang yang memiliki itu, tanya sama dia bagaimana cara kamu sukses. Tanya sama dia bagaimana cara kamu mendapatkan itu. Kalau dia nggak mau bilang, tanya Google, tanya yang lain, bisa kok. Tanya Tuhan. Nah itu caranya, jangan kita melihat dia bisa, terus kita iri, kita cari cara jahat untuk jatuhkan dia. Jangan. Inilah yang dilakukan Kain. Kain karena dia benci sama adiknya, dia iri dengan adiknya bisa memperoleh itu, dia nggak meninggalkan kedagingannya. Dia malah mempertajam kedagingannya dengan membunuh si Habel. Orang yang iri hati, dia tertutup semua pandangannya. Dia akan merasa mau jalan pintas. Pengen jadi orang hebat, tapi dia nggak mau berusaha. Malas-malasan. Akhirnya apa? Dibunuhlah si Habel. Iri hati ini jahat sekali. Oke. Nah ini iri hati pasti menimbulkan kebencian. Pasti. Kalau seseorang sudah iri dengan orang, dia akan menebarkan semua isu-isu benci pada orang lain. Dan virus ini kalau nggak dihentikan, akan menyakiti banyak orang. Nah, makanya kalau kita sudah mengenal Tuhan, iri hati ini jangan sampai tumbuh dalam diri kita. Ada sedikit tumbuh, jadikan itu motivasi buat kita. Oke, next yang kedua. Saya bahas 5 poin ini agak cepat ya, karena saya masih ada 12 poin lagi. Kedua, mengendalikan emosi yang negatif. Kejadian 4 ayat 6 sampai 8, boleh kita baca sama-sama, 1, 2, 3.
Amin. Jadi kalau kita nggak bisa kendalikan emosi negatif, akhirnya apa? Kain nggak bisa kendalikan emosi dia, akhirnya dia bunuh Habel. Bayangkan kalau dia mampu menguasai diri, terjadi nggak pembunuhan ini? Nggak mungkin terjadi. Karena pada saat dia bisa menguasai diri, mungkin dia bisa meredam. Oh, saya nggak boleh marah ya, saya nggak boleh gini terhadap adik saya sendiri ya. Artinya kita harus mempunyai penguasaan diri. Makanya di dalam Buah Roh tertulis penguasaan diri itu adalah yang terkuat untuk mencapai kasih. Fondasi terkuat dalam Buah Roh adalah penguasaan diri. Orang yang tidak bisa menguasai diri tidak akan punya kasih. Tetapi sebaliknya orang yang punya kasih belum tentu bisa menguasai diri. Ngerti ya? Jadi kalau kita mampu menguasai diri, kita sudah pasti punya kasih. Sudah pasti. Karena kita sudah bisa tahu bagaimana kita bertindak. Tapi orang yang punya kasih dia bisa berbuat baik dengan itu. Belum tentu dia bisa menguasai diri. Karena Buah Roh itu harus lengkap, komplit dari atas sampai bawah. Kalau orang yang sudah menguasai diri, dia sudah pasti lemah lembut, sabar, setia, lengkap ke atas. Dan kasih itu paling ujung ke atas. Oke. Nah makanya kalau kita nggak bisa menguasai diri, kita pasti nggak bisa menghindar dari kebodohan. Kain ini bodoh. Karena bodoh dia nggak bisa menguasai diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, next. Tanggung jawab terhadap sesama. Kejadian 4 ayat 9, 1, 2, 3. Oke. Dia bilang apa? Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Artinya apa? Dia membela diri. Seseorang kalau sudah berbuat salah dan dia membela diri, itu tandanya orang itu nggak dewasa. Itu tandanya orang itu nggak mau disalahkan dan dia nggak mau bertumbuh. Kalau saya disalahkan atas kejadian orang, saya bisa aja menerima. Tetapi setelah menerima hal itu kita koreksi mana yang salah dalam diri kita. Itu yang lebih bijak. Tapi banyak sekali orang yang setelah disalahkan dan memang dia bersalah, dia masih ngelak. Oh ini bukan salah saya, ini salah A, B, C, D, dan E. Itu nggak bisa selesai. Makanya kalau kita punya tanggung jawab terhadap sesama, tanggung jawab itu seperti gini. Saya diberi tugas A, B, C, D, saya akan melaksanakan itu dengan maksimal. Tetapi kalau nggak bisa maksimal pun, saya bertanggung jawab atas hasilnya. Yang artinya apa? Semua yang saya kerjakan, saya punya report dan evaluasi dan penyelesaian. Kalau nggak bisa selesaikan, minta bantuan. Dan yang penting adalah mengaku salah. Banyak orang bisa bertanggung jawab tapi tidak bisa mengaku salah. Nah kalau tidak bisa mengaku salah artinya ada sesuatu yang menghambat dalam diri kita. Bukan kita jahat, semua manusia dasarnya baik. Tetapi pada saat dasarnya baik, dia nggak mampu membuat suatu statement bahwa dia salah karena ada satu rasa gengsi. Gengsi inilah yang membuat kita nggak bertumbuh secara rohani. Ataupun dia takut karena dihukum, disalahkan dan sebagainya. Itu yang harus dibuang. Oke ini ketiga. Jadi kalau kita sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada orang-orang, kita harus bertanggung jawab pada mereka, terutama keluarga kita. Keluarga kita dititipkan ke kita untuk apa? Untuk kita perhatikan, untuk kita kasihi. Memang gak gampang. Kadang-kadang ada keluarga kita yang nyebelin dan sebagainya, ataupun sebaliknya. Itu gak gampang tapi harus kita perjuangkan. Kalau kita perjuangkan yang lihat siapa? Bukan manusia, Tuhan yang lihat. Yang Tuhan kerjakan adalah Tuhan mengubahkan dia. Kita hanya melakukan, mencoba menumbuhkan dia. Keempat, next. Konsekuensi dari tindakan kita. Dari Kain dan Habel ceritanya ini, keempat adalah konsekuensi. 1, 2, 3, baca firmannya. Amin. Jadi setelah Kain membunuh Habel, Kain diusir. Dia jadi pengembara. Tapi Tuhan baik. Tuhan hanya mengusir dia tapi nggak bunuh dia. Itu masih ada pengampunan di nomor kelima nanti. Nah yang keempat ini adalah bagaimana apa yang kita kerjakan itu semua ada konsekuensinya. Jangan pernah memikirkan gini. Saya berbuat sesuatu tapi saya manusia nggak tahu. Nah saya pengen cerita gini. Kemarin saya ketemu dengan teman saya. Ini kesaksian. Dia bilang gini, bro saya ada satu teman. Teman saya ini orangnya baik banget. Dia benar-benar baik.
Dan saya bingung sama hidupnya. Tapi dia tiap hari berbuat dosa loh. Oh ya? Baik tapi buat dosa. Oke. Tapi hidupnya diberkati. Seperti kita tahulah orang-orang dunia. Terus dia bilang, bagaimana konsep menurut Kristen menurut kamu? Dia adalah orang Buddhis ya. Nah, orang Buddhis. Saya nggak bicara namanya. Tapi dia bilang gini. Saya melihat hidupnya fine-fine aja. Semua dari keluarganya, ekonominya normal dan bahkan sangat baik. Tapi tiap hari dia berbuat dosa, setelah itu dia langsung sumbang-sumbang ke sana sini. Semua disumbang sama dia. Tetapi yang saya bilang sama dia, ada dua hal yang saya bisa bilang secara Kristen menurut saya ya, ini menurut saya. Berkat dan kutuk selalu jalan bersamaan, yang seperti Pak Gembala kita ngomong. Pada saat kita berbuat baik, berkat itu tercurah. Saat kita berbuat yang dosa, dosa itu pun punya mengandung kutuk. Dan itu berjalan bergandengan. Bisa saja, ini saya nggak kutukin, nggak menghakimi. Bisa saja di usia tuanya, dia kaya raya tapi dia sakit. Bisa saja nanti dia sudah usia tua, anaknya bermasalah. Itu adalah namanya berkat dan kutuk berjalan bersamaan. Maka dari konteks itu, bagaimana menjadi orang yang sejati menurut saya, kita harus tahu bagaimana kita berjalan bersama Tuhan tanpa lakukan dosa. Makanya kita diberkati luar biasa, keluarga kita juga sempurna. Itu yang saya konteks ke dia. Makanya kalau dosa itu jangan diabaikan walaupun kamu berbuat baik. Berbuat baik tidak menutupi apa yang menjadi Tuhan mau. Oke. Yang kelima, pengampunan dan penebusan. Dari Kain dan Habel kita belajar bahwa Tuhan itu mengampuni dan menebus kita semua. 1, 2, 3. Amin. Jadi Tuhan walaupun kita berbuat salah separah apapun, jangan pernah takut untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan pernah takut Tuhan gak mengampuni kita. Yang gak bisa mengampuni kita itu manusia. Manusialah yang jahat. Tapi kalau Tuhan, saat detik ini kamu berbuat salah pun, di detik berikutnya dia udah maafin kamu. Dia udah ampuni kamu, tapi konsekuensinya jalan. Dosa itu upahnya maut. Pada saat kamu buat dosa, A, B, C, D, Tuhan membiarkan, bukan membiarkan. Dia mencegah kamu dengan Roh Kudusnya, tapi kamu gak bisa tahu dia melarang dan kamu tetap melanjutkan, konsekuensinya tetap jalan. Nah makanya itu kalau kita nggak mengerti konteksnya, kita akan selalu berbuat dosa. Pasti itu. Selalu ada pengampunan untuk kita yang mau bertobat kalau kita datang benar-benar ke hadapannya. Saya pengen buka satu ayat, Pengkhotbah 12 ayat 14, bisa buka nggak Lukas? Pengkhotbah 12 ayat 14. Ini sebelum saya masuk materi yang utama ya, terakhir. Pengkhotbah 12 ayat 14, 1, 2, 3. Nah ayat ini sangat mengena banget. Kita mau buat baik, buat jahat. Bahkan yang tersembunyi pun itu ada timbalannya. Setiap perbuatan ke pengadilan. Pengadilan siapa? Pengadilan Tuhan. You mau jadi orang baik, mau jadi orang jahat, mau jadi orang yang gimana pun. Bukan urusan pendeta. Bukan urusan orang-orang jemaat teman-teman. Bukan urusan keluarga. Tapi urusan diri sendiri dengan Tuhan. Ada orang yang berbuat baik secara diam-diam, itu pahala buat dia. Ada orang yang buat jahat, diam-diam, itu dosa buat dia. Kita gak perlu menghakimi, oh orang ini di belakang kita suka gini-gini, dan bla bla bla. Oh orang ini suka gosip bla bla bla. Menurut saya gini, saya tidak bilang gosip itu baik. Saya juga nggak bilang gosip itu jahat. Jadi gini, orang hebat, siapapun itu, dia juga dibicarakan di belakang, betul nggak? Misalnya Pak Ali yang orang hebat, Pak di belakang sama Yosua, Yos, Pak Ali itu orang hebat loh, dia bisa ini. Gosip nggak? Orang hebat juga digomongin di belakang. Tetapi gini, kalau kita menjadi orang yang benar, siapapun yang mau gosipin kita, nggak mungkin gosip yang enggak kalau kita benar. Setuju nggak? Kalau kita jadi pelaku firman yang benar, siapapun yang mau ngomong kita tentang kejelekan kita, ada celah nggak? Nggak ada celah kok. Makanya saya nggak pernah anti dengan orang gosip, cuma saya nggak suka dengan orang gosip. Orang gosip istilahnya adalah menjelekkan orang, memfitnah orang, dan menjatuhkan orang dengan asumsi-asumsi dia yang belum tentu ada. Itu jahat.
Tapi kalau dia bukan gosip ya, dia mengomongkan seseorang untuk memuji dia dan sebagainya, positif. Tapi bagaimana kita berespon? Kalau kita menjadi orang yang benar, pelaku firman benar, kita takut orang gosip nggak usah takut. Bagi saya, orang mau ngomongin A sampai Z, kalau memang itu nggak pernah terjadi dalam hidup kita, abaikan. Tapi kalau memang kita pernah melakukan, koreksi diri, jadikan itu sesuatu yang benar. Itu yang saya pengen bilang ya. Jadi kalau kita dalam dunia sekuler pun, ada orang mau fitnah kita, kalau kita nggak lakuin, ngapain kita takut? Ada orang mau jatuhin kita, kalau kita nggak ngelakuin, ngapain kita takut? Oke? Yang 5 poin ini tangkap ya. Saya lihat semua mulai sayu-sayu, tolong tepuk tangan dulu deh buat Tuhan Yesus, bukan buat saya. Oke, kita masuk ke menu utamanya ya. Nah, menu utamanya saya mencoba untuk lebih masukin karena ini penting buat kehidupan kita. 1, coba next. 12 langkah penyelesaian konflik. Kemarin saya sudah bahas tentang konflik ya. Sampai sumbernya seperti apa sudah saya bahas. Nah, ini langkah penyelesaiannya. Ini penting. Next. Pertama adalah kita harus pilih pertempuran kita. Kalau kita mau ribut dengan orang, kadang-kadang kalian mikir gak? Saya pas mau ribut dengan siapapun itu, saya lihat dulu ini orang tujuannya apa, pertempurannya mau ngapain, tujuannya mau jatuhin saya, tujuannya hanya cari ribut, dan sebagainya. Kita lihat, kalau nggak penting buat kita mengalah aja, mengalah untuk menang. Ngapain kita ribut? Jadi kita harus pinter memilih pertempuran konflik ini. Siapapun itu, termasuk pasangan, dengan keluarga, teman kerja, semua harus kita pilih. Jangan semua kamu terima. Kalau semua kamu terima pertempuran ini, yang capek siapa? Kamu sendiri capek. Jadi ada orang yang mau mulai berdebat dengan kamu, adu argumen dan sebagainya, yang levelnya sudah mulai tinggi, yang sampai ke membantah konflik itu, abaikan. Mengalah aja, kalau sampai sana ya. Tapi mengalah belum tentu kita kalah loh. Kadang kita mengalah mundur sebentar, kita harus untuk menang, hajar dia lagi. Nah, pertempuran ini seperti ini juga. Ini contoh untuk pasangan ya. Misalnya yang saya bilang cerita kemarin, ada yang debat masalah tentang air minum. Oke, misalnya saya dengan Bu Akyong nih debat nih. Bu Akyong, saya bilang air ini air putih. Bu Akyong bukan, ini bensin dia bilang. Saya bilang enggak, ini air putih. Dia masih ngotot bensin. Tetapi pada saat perdebatan kita ini masuk, Bu Akyong mungkin bisa langsung masuk ke area lain. Dia pakai pertempuran lain untuk masuk. Pak Andi sih, dari kemarin saya bilang bukan hanya masalah air, masalah warna pintu pun kayak gitu. Masalah warna kibab pun seperti itu. Pak Andi ini orang yang ini. Masuk ke pertempuran lain kan. Nah, nanti kalau saya nggak terima lagi, saya akan masuk pertempuran lain. Oh nggak bisa, Bu Akyong kemarin jaga toko juga ini nih. Contoh, pertempuran yang kita campur-campurkan dengan yang lain, itu akan membuat konflik itu makin parah. Makanya kalau orang sudah mulai konflik satu hal dan dia berusaha mencampur dengan yang lain, jauhin. Jangan kamu ladenin. Stres kamu nanti. Kenapa? Biasanya kalau dengan pasangan dan keluarga, dia akan ungkit-ungkit semuanya. Dari A sampai Z. Nah, kalau orang sudah mulai ungkit-ungkit, biasanya mental, jiwanya sudah luka. Kenapa bisa luka? Punya kepahitan yang dalam. Nah, saya nggak bilang saya juga sempurna. Saya juga pernah mengalami hal sama. Pada saat saya sudah emosi, nggak mau tahu, yang penting dia terluka. Betul nggak? Orang kalau sudah terluka, jahat loh. Jahat. Dan saya yakin sini semua bekas terluka, setuju nggak? Siapa yang bekas terluka di sini? Nggak ada yang ngaku ya? Oh, ada yang ngaku banyak. Semua pasti pernah terluka. Tapi karena terluka itulah membuat kita dewasa. Nah, kalau kita nggak dewasa-dewasa dan kita mengulangi hal yang sama, kita lama untuk naik tangganya. Makanya dengan tahu ini, saat kita sudah mulai terluka, orang sudah serang dengan mental kita, jangan langsung balas, mikir dulu. Kalau saya balas gini berarti saya sama dengan dia. Tahan, sabar. Sampai kapan? 7 kali 77 plus berapa ya? Udah ya? 10 kali 7 kali 7 ya? Tolong dikalikan lah, berapa itu? 490 kali ya, mengampuni ya dalam sehari ya. Emang ada orang berbuat salah sebanyak itu dalam satu hari? Nggak mungkin. Kalau ada kayak gitu, mati kita. Satu orang buat salah sama kita aja, kita kepikiran. Apalagi sampai 490 orang. Mati berdiri, ya. Oke, ini udah ngerti ya yang pertama ya. Kalau kita sudah konflik, pilih pertempuran kita dengan pikiran kita. Misalnya ada orang mulai serang nih, oke ini orang mau ngapain? Oh mau gitu, oke, kita blok. Ya, bahas ini aja, selesai. Oke, yang kedua,
Jaga suara tetap rendah, ini gak gampang sih. Gak gampang bagi orang yang emosian. Di sini siapa yang emosian? Saya emosian dulu. Gak ada yang ngaku ya? Emosian ya. Emosian banyak macam loh. Ada emosian yang dia gak bisa pendam, spontanitas langsung hajar. Ada yang emosian mendam sendiri, akhirnya dia sakit sendiri, nangis sendiri, nanti baru teriak-teriak di kamar. Nah, jadi kalau kita pada saat emosi, kita tuh harus, nada suara kita tuh jangan kenceng. Karena kalau kita kenceng, itu akan lebih banyak konflik di dalamnya. Setuju ya? Tapi gini, saya nggak bisa bilang ini banyak kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya orang yang, contoh ya di China sana. Orang mau jual sayur aja teriak-teriak. Orang mau ngapain aja teriak-teriak, apalagi lagi judi ya. Oh lagi judi teriak-teriak sana teriak sini, sampai bahasa binatang pun keluar. Itu budaya mereka, tapi mereka nggak marah. Cara ngomongnya tinggi. Tetapi karena mereka sudah terbiasa, mereka bukan lagi itu termasuk nada tinggi. Bagi mereka biasa. Tapi bagi kita orang-orang Asia yang di sini, nada tinggi sedikit kita udah sensi, tersinggung. Yang dia omongkan adalah suara keras tapi bukan tinggi. Keras dan tinggi beda ya. Keras itu tegas, tinggi itu mengancam, menyerang. Jadi kalau nada kita tinggi, kita menyerang. Biasanya kalau kita sudah tersinggung, nada kita pasti naik. Oh nggak bisa, hajar. Kamu ini dihajar. Itu yang nggak boleh. Oke? Jadi pada saat kita ada konflik, kita jangan nada suara. Berarti lemah lem, bisa nggak? Yakin? Amin. Oke. Dilarang memancing emosi pakai baju gini aja setiap keluar. Dilarang mancing emosi. Jadi orang ketemu kita pelan-pelan manggilnya. Pak, Bu, tolong ya. Oke, yang ketiga. Hindari cara manipulatif. Orang kalau sudah terlibat dalam satu pembicaraan serius, mau menyelesaikan masalah, mau selesai konflik, dia pasti cari akal. Salah satunya ini semua. Kalau yang dari nomor 1 sampai yang kedua terakhir, itu rata-rata dengan pasangannya. Bahkan orang yang pacaran sering seperti ini. Dia pasti menangis, ngancam, nyiksa diri sendiri, mau gue bicara, mau coba bunuh diri. Lu gak mau sama gue lagi, gue bunuh diri ya. Waduh, akhirnya cowoknya lulu, pergi lagi. Nanti gini lagi, aduh gantian cowoknya mau bunuh diri. Ini sering terjadi di sinetron. Tapi di dunia nyata ada nggak? Ada banget. Jadi yang terakhir adalah berbohong. Bohong ini manipulatif banget. Kalau orang sudah berbohong, dia pasti menutupi kesalahannya, betul ya? Bisa selesai nggak kalau akarnya nggak selesai? Nggak akan selesai. Dia pasti akan berbohong. Demi apa? Demi dia nggak kena masalah. Padahal dia lagi dalam masalah. Dia pengen selesaikan masalah dengan masalah, pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, pegadaian. Pegadaian bahaya nggak? Bahaya. Bahaya kenapa? Dia selesaikan masalah kamu, dia bilang tanpa masalah. Padahal kita nambah masalah. Karena kita harus bayar. Contoh. Nah makanya kalau pasangan, kalau ketemu dengan pasangan yang tiba-tiba kalau sudah lagi ribut, terus dia menangis dan sebagainya, itu nggak salah. Itu normal, tetapi harus diarahkan. Jangan dikit-dikit mengancam ini. Akhirnya apa? Kebiasaan ini pada saat dibawa dalam pernikahan, itu serius loh. Nanti pernikahan kita akan capek. Dikit-dikit dia bilang mau bunuh diri, nanti dikasih pisau yang benar, lu bunuh aja kan ya. Habis lu nanti. Nanti ada yang mau loncat, lu loncat aja katanya. Loncat mati lah nanti lo. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan manipulasi ini. Pada saat sudah married, manipulasi ini gak akan berjalan jauh. Karena semua masing-masing sudah tahu sisi negatifnya. Lu orangnya gini, orang gini, lu bisa terima gak? Oke gak bisa terima, pas dia bilang, gue bunuh diri ya, bunuh aja diri, loncat aja dia bilang. Mau ngapain? Mati nanti. Oke, ini yang harus kita tahu dari awal ya. Bagi yang belum married di sini ya, tolong dipelajari. Tolong yang mau married, ini kayaknya. Ya, tapi gini, kita gak boleh menghakimi mereka yang pakai cara ini, karena mereka belum mengerti. Saat mereka mengerti, mereka nggak akan berani bohong. Mereka akan lebih, oh saya tahu saya salah. Mengaku salah itu lebih baik. Next, 4. Nah ini sering terjadi di kalangan manapun, di dunia manapun. Jangan ungkit masalah yang sudah berlalu. Dulu kalau saya ribut dengan siapapun itu, pasti keluar. Apalagi di sekolah dulu ya. Kalau sudah ngolo-ngolo dengan orang, nama bapak, mama pasti keluar. Kamu ya apeng ya, betul nggak? Kalau kita sudah ribut,
Gak mau tahu pokoknya nama bapaknya siapa, cari tahu. Bro, namanya siapa bapaknya? Ini, bapak kamu ya, betul gak? Kita akan ungkit-ungkit sesuatu yang bisa buat dia sakit. Orang paling benci kalau orang tuanya dingolol, betul gak? Rasanya harga diri ini sakit. Baru dibilang, bapakmu ini pendek, bapak ini, waduh ini langsung naik. Kamu punya bapak jangkung kan ya, waduh, lawan lagi. Jadi mengungkit suatu luka yang kita udah tahu bisa sakitin dia. Apalagi luka masa lalu. Nah, luka masa lalu ini kadang-kadang orang nyimpannya dalam banget. Di sumur terdalam samudra mungkin ya. Tapi pada saat dicongkel ini naik, dia akan dendam. Makanya kalau pasangan, jangan suka ungkit masa lalu. Kecuali dia sudah berulang-ulang melakukan hal sama yang gak baik. Kita lakukan ungkit itu untuk apa? Untuk menyadarkan dia. Bahwa ini tuh gak boleh seperti itu ya. Kamu jangan seperti ini lagi ya, karena ini sudah berulang-ulang. Nah itu seperti itu. Terus ingat untuk lupa. Kita kalau melakukan sesuatu pasti ingat gak? Saya hari ini kasihkan Joshua pen misalnya, air minum. Yang istimewa menurut saya. Joshua ingat gak? Ingat sampai sesuatu yang baik ini pasti ingat terus. Tapi kalau saya melukai dia, tiba-tiba Joshua lagi diam gini, saya pukul kuat-kuat. Terus 2 tahun lagi ingat gak? Ingat. Saya nggak pernah minta maaf. 2 tahun lagi saya ketemu dia, saya ungkit lagi. Joshua kemarin, sorry ya Joshua contohnya. Joshua kemarin diam-diam aja gue tapok, dia nggak bisa apa-apa ini. Sorry ya, ini salah figur kali. Ya, oke. Jadi ini ungkitan masa lalu ini untuk harusnya kita nggak boleh ungkit. Kita harus melupakan semua itu dan kita harus minta maaf. Jadi ada sesuatu hal itu nggak boleh untuk kita ungkit-ungkit. Yang ketiga adalah jangan koleksi sampah. Saya udah pernah cerita. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita ini kayak tong sampah. Udah pernah saya cerita ya. Kalau kita keluar dari rumah, kita ini kayak bawa bakul sampah. Semua orang yang serang kita, yang ngomong kita, yang apapun itu, yang jelek-jelek, kita simpan. Tapi kalau kita nenteng terus kan, bau. Kita akan tercemar. Makanya pada saat kita sudah nyimpan semua itu, kita buang di tempat yang benar. Di mana? Kita serahkan pada Tuhan masalah kita serahkan pada orang yang tepat, konseling, mungkin kita atasi dengan diri kita sendiri, emosi yang benar, dan sebagainya dengan doa juga boleh. Oke? Jangan pernah koleksi sampah. Sampah ngapain dikoleksi? Tapi ada orang yang punya penyakit gini ya, dia di kamarnya koleksi sampah, ada kan? Saya lihat di TikTok atau mana tuh ya, kamarnya udah busuk gitu, mungkin udah ada cacingnya kali ya, kok bisa ya? Cewek lagi. Nah, cuman aku gak ngerti itu penyakit sih. Itu bukan rohani tapi itu penyakit. Orang kayak gini, aduh bukan apa, kasihan loh. Satu penyakit, kedua dia pasti mentalnya sudah aneh. Jiwanya udah terganggu pasti. Ayat Alkitabnya Amsal 17 ayat 9, 1, 2, 3. Setuju ya? Kalau kita membangkit-bangkit perkara, biasanya adalah gejala iri. Gejala iri adalah kita akan melihat orang lain lebih baik, kita nggak suka dan kita akan cungkil-cungkil masalah dia. Kita akan hajar dia untuk jatuh. Menjatuhkan orang lain untuk kita menang, itu adalah salah satu gejala iri yang paling kuat. Iri itu akan masuk ke dalam level berikutnya adalah dengki. Kalau iri itu hanya satu perasaan yang kita pengen dia punya, kita nggak punya. Tapi kalau sudah dengki, dia akan dengan berbagai cara masuk. Dia akan cari cara-cara jahat untuk bagaimana dia go in. Oke, next yang kelima. Oke, 10 menit lagi, 12. Jangan serang orangnya, serang masalahnya kalau kita lagi ribut. Jangan serang fisik penampilan. Kalau kita lihat tahu orang ini malas, kita tahu orang ini enggak kompeten dan sebagainya, enggak usah serang orangnya, serang masalahnya. Cari duduk diam, lu malas kenapa? Lu ini kenapa? Biar ini selesai. Jangan kamu cap label dia, kamu pemalas kamu ini. Makin jadi enggak? Makin jadi. Selesai enggak? Selesai sih, di saat itu dia akan mengulangi hal yang sama. Enggak akan bisa selesai secara tuntas. Makanya ini yang saya kadang-kadang mau pelajari. Bagaimana kita mau selesaikan masalah label ini enggak gampang. Budaya kita, apalagi di budaya sekolahan ya. Tahu ya namanya bully ya. Orang dibully sampai dia bunuh diri, kenapa? Karena ini. Orang bisa jadi, sorry ya, cowok suka cowok, cewek suka cewek, kenapa? Ini, di label, kamu gemulai ya, kamu bodoh ya, kamu jelek ya, kamu gendut ya, sorry, saya juga gendut.
Jadi kalau kita dicap terus-terusan, itu akan membuat dia merasa seperti itu. Satu orang dibilang bodoh, satu orang bilang dia bodoh, it's okay. 100 orang ngomong dia bodoh gimana? Dia pulang mungkin dia pas ngaca aja dia udah bilang saya kayaknya bodoh ya. Betul nggak? Itu bahaya banget loh. Makanya kalau kita ada masalah, jangan pernah menyudutkan orang dengan fisik. Apapun yang dilabelkan kepada dia itu jahat. Tapi kalau kita tahu orang ini seperti itu, kita sudah tahu serang masalahnya. You bisa bodoh kenapa ya? Saya mau cari tahu. Oke, lu kurang belajar, lu kurang rajin. Gali dulu, ajarin dia. Itu yang benar. Jangan kamu sudah tahu dia bodoh, lu cap dia bodoh lagi, ya makin bodoh. Ngerti ya? Sorry ya, jangan ada yang tersinggung ya, ini hanya khotbah. Jadi kalau kita tahu kelemahan kita di mana, saya juga belajar. Saya juga belajar bagaimana hidup lebih baik kalau kita tahu kelemahan kita. Cuman banyak orang yang nggak tahu kelemahannya sendiri, kenapa? Kita nggak bisa lihat kita sendiri. Saya nggak tahu sisi lemah saya di mana, harus orang lain lihat. Mungkin Yosua yang lihat saya, mungkin Pak Ali yang Bu Erna atau lihat saya. Oh ternyata kelemahan si Andi gini ya, seperti saya pergi gym. Saya nggak tahu masa otot saya itu kurang banget, saya nggak mau bongkar. Sekarang udah mulai baik, semalam chat, PT saya chat saya. Pak Andi dia bilang, Andi katanya, besok atau lusa kakimu pasti sakit sekali. Saya bilang jangan bilang besok lusa, sekarang udah sakit saya bilang. Sekarang udah sakit, cuman saya bilang masih dalam tahap bisa. Artinya apa? Ada perkembangan, ada perhatian. Saya salut dengan PT saya ya Kim ya. Si Kim saya sangat salut, kenapa? Dia adalah tipe orang yang bisa ngajar tanpa dia banyak terlalu push kita, tapi dia mengamati. Dia masuk action itu dia nggak perlu tiap hari ngomong sama kita, enggak. Tapi dalam satu momen tertentu dia akan ngomong, kamu udah harus gini ya, kamu. Nah, itulah yang membuat kita bertumbuh. Ada orang yang memperhatikan kita. Sama dengan kita dengan anak-anak. Saya memperhatikan 3 anak saya, karakter beda semua. Sini yang punya anak lebih dari 2 ada ya? 1 ada ya, banyak ya pasti ya. Karakternya sama nggak? Semua beda. Ada yang comel, ada yang pendiam, ada yang suka menyendiri, ada yang ya beda-beda lah. Artinya apa? Kita sebagai orang tua yang harus cermat. Dengan anak seperti ini kita harus gimana? Jangan sama ratakan. Kalau sama ratakan hancur kamu. Artinya apa? Satu akan bilang papa nggak adil. Satunya bilang papa adil kok. Nah bingung nggak? Mau ikuti siapa? Bagi dia ini adil, bagi dia itu nggak adil. Makanya kalau dalam keluarga itu udah mulai masuk. Beda lagi. Oke? Jangan cap orang dengan label. Itu bahaya ya. Label pemalas dan sebagainya itu bahaya. Next. Terapkan 3 kuasa ini. Kuasa kata-kata, pengampunan, dan hak. Saya bahas satu ya. A dulu, 1 next. Next. Oke. Kuasa kata-kata ini ada banyak efek. Kalau kita mempunyai kata-kata, satu adalah bisa membangun atau meruntuhkan. Kalau kita ngomong sama orang, saya dengan seketika bisa hancurin orang loh. Saya tiap hari ngomong yang jelek tentang dia, di depan dia, saya maki-maki dan sebagainya. Hancur gak orang itu? Hancur. Tapi kalau saya mau buat dia jadi orang hebat, saya di kantor setiap hari, saya selalu mau coba motivasi mereka. Kamu hebat ya, kamu ini, kamu harus kayak gini. Kenapa? Karena mereka memang orang hebat, tinggal kita pupuk aja. Enggak ada satupun orang yang gak hebat di sini. Cuman karena kata-kata yang jahat menjatuhkan mereka merasa gak mampu. Itu sudah pasti. Jadi kata-kata ini harus ingat ya, kita punya kuasa. Kalau kita tahu orang ini sudah gak pandai ini, tutupi kelemahannya, lengkapi dia. Kalau saya berusaha mimpin, sebenarnya kayak gini sih. Karena saya mimpin, saya ngajarin anak-anak di bawah saya. Kalau kamu memimpin seseorang dengan tim kita ada 10 orang. 10 orang ini kamu pasti tahu mana yang kelemahannya di mana. Kelemahan mereka bukan untuk kamu serang, tapi untuk kamu lengkapi. Oke, ini suka lelet. Caranya adalah mungkin saya coba awal bangunin dia terus. Ada tim saya satu yang di pekerjaan saya, susah bangun. Saya tahu dia susah bangun, saya tiap hari telepon dia, teror dia, istrinya pun saya telepon. Mungkin David tahu ya. Jadi cara saya ada seperti itu, oh yang ini kurang teliti. Biarkan dia salah dulu, saya koreksi, saya hajar dia. Jadi banyak sekali anak buah kita, anak-anak di bawah kita, itu yang kelemahannya pasti ada. Pemimpin adalah bukan harus pintar semua. Kalau pemimpin harus pintar semua, kiamat kali ya. Gak mungkin bisa.
Artinya kita harus melengkapi mereka yang mana yang lemah. Artinya setelah mereka balance semua, efeknya kita kuat. Mereka jadi tim yang solid. Itulah leadership, ya, oke. Kedua, B, membantu atau menghalangi. Kalau kita kata-kata yang suka support, suka apa, itu akan membuat mental kita naik. Tapi kalau menghalangi, itu ada satu rasa yang nggak pengen orang berkembang. Itu nggak boleh. Kalau kita lihat seseorang berkembang dan maju, kita harus bergembira atas hal itu. Kalau kita nggak senang atas hal itu, kita bukan anak Tuhan. Anak Tuhan selalu melihat orang diberkati, kita senang. Kalau kita masih punya rasa, orang lain diberkati, terus kita merasa sakit, itu ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Artinya bukan kalian bukan anak Tuhan, tapi kalian ada sesuatu hati kalian yang masih belum bersih. Harus dibersihkan. Jadi kalau saya sekarang lihat siapapun yang sukses lebih dari saya, apalagi kompetitor saya siapapun itu, saya bergembira atas dia kok. Kenapa? Karena saya nggak merasa tersaingi, saya punya bagian saya sendiri dan dia punya bagian sendiri. Dia anak Tuhan, saya anak Tuhan, selesai. Kalau saya iri dengan dia, berarti Tuhan mana yang saya sembah? Oke? Menghibur atau menyakiti. Ada orang yang menghibur sedikit-sedikit menyakiti. Menghibur hanya untuk formalitas juga ada. Menghibur karena kasihan, sorry. Menghibur itu jangan karena kasihan. Menghibur itu harus dengan hati yang tulus. Kalau ada orang kesusahan, kita maju ke dia tuh bukan karena kita senang sama dia loh, senang karena dia sakit loh. Tapi karena kita tulus pengen bantu dia. Kamu jangan sedih ya, kalau kamu butuh apa saya bantu. Tapi tulus, jangan ngomong yang memberi harapan tapi nggak terjadi, sakit. Jadi menyakiti. Jadi kalau kita menghibur itu harus benar-benar kita tahu konteksnya. Menyakiti itu nggak ada konteks, menyakiti itu langsung strike hajar. Kalau ngomong orang selalu suka menyakiti, biasanya dia sudah disakiti dulu. Karena dia punya luka. Oke? Orang yang menyakiti itu karena dia sudah punya satu hal yang dia terima. Dua adalah membesarkan masalah. Masalah besar kita kecilkan. Masalah kecil kita hilangkan. Setuju ya? Kalau kita punya masalah, cuma gini, saya banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang punya masalah kecil dibesar-besarkan. Capek loh. Capek enggak? Kalau kita punya masalah kecil tapi jadi gede terus. Misalnya masalah pintu aja, masalah pintu, orang buka pintu kuat-kuat, pum. Terus itu anak kecil. Masa kita tiap hari marah anak kecil kan nggak mungkin. Gara-gara masalah itu kita bisa ribut semua loh. Gara-gara apa? Karena mulut. Contoh ya, saya nggak tahu ini kasus, saya main asal ngerocos saja. Cuman masalah itu jangan pernah kita besarkan ditambah minyak. Itu nggak boleh. Next. Kosa pengampunan. Kita harus sadari pengampunan adalah untuk kita sendiri. Pengampunan adalah pilihan yang kita ambil dan pengampunan itu bergerak maju. Di sini saya pengen kita pegang tangan kita sebelah kanan di dada. Bilang bahwa pengampunan adalah untuk saya sendiri. Kita bilang 1, 2, 3, pengampunan adalah untuk saya sendiri. Pengampunan adalah pilihan yang saya ambil. Pengampunan adalah pilihan yang saya ambil. Kenapa harus seperti ini? Karena pengampunan itu bukan berdasarkan orang lain. Ada orang kemarin cerita sama saya gini. Saya sudah ampuni dia. Tapi dia sepertinya tidak menerima pengampunan saya. Dia nggak mau berubah. Salah konteksnya. Pengampunan adalah tentang diri kamu, bukan tentang diri dia. Saat seseorang berbuat salah sama saya mengampuni dia, bukan berarti dia harus berubah loh. Dia masih jahat pun saya udah ngampuni dia. Karena bukan tentang dia, saya ngampunin, misalnya Yosua lagi ya, sorry ya. Yosua buat jahat sama saya nih. Terus saya bilang, Tuhan saya sudah ampuni Yosua. Tapi Tuhan dia masih belum berubah loh, berarti saya belum ngampuni dia, ngerti gak? Artinya adalah pengampunan bukan tentang dia, tentang saya. Kalau saya sudah mengampuni, artinya saya sudah lepas dari ikatan itu. Dia mau berubah jadi jahat, bahkan lebih jahat, bukan urusan saya. Setuju ya? Jadi pengampunan itu tentang diri kita, bukan orang lain. Pengampunan adalah obat, orang yang tidak mau mengampuni lebih parah keadaannya, setuju ya? Banyak gak orang-orang yang gak mau mengampuni sampai dia meninggal, susah mati. Banyak ya? Banyak. Kenapa bisa susah meninggal? Karena ini ikatannya kuat banget loh. Iblis paling suka orang yang gak bisa ngampuni. Coba cek orang-orang manifest. Gak semuanya karena roh jahat. Banyak yang karena dia gak bisa ngampunin.
Dia kalau sudah nggak ngampunin, dia akan masuk ke jiwa. Setelah jiwanya sudah rusak, iblis akan berinang di dalam, mengikat dia, dan susah sekali untuk lepas. Makanya pada saat pelepasan dilakukan, dia teriaknya paling kenceng. Kenapa? Sakit. Sakitnya bukan karena iblisnya. Kesakitan pengampunan ini yang pasti dia nggak mau ngampunin, itu susah lepas. Dia akan teriak kesakitan di dalam hatinya. Nah, saat dia lepas, dia plong, dia keluar air mata, itulah dia bisa lepas. Tapi nggak gampang. Makanya jangan sampai muncul bibit-bibit seperti itu. Kalau kita sudah ada bibit seperti itu, detik itu pun langsung ngampunin. Ngapain disimpan? Saya paling takut ya sama orang yang benci dengan orang yang, saya benci banget sama kamu ini. Kadang-kadang ngelus dada sih. Cuman saya yakin di sini pasti terjadi juga dalam semua hal. Dan pasti pernah ada. Oke? Pengampunan bukanlah mendukung perbuatan yang salah. Artinya, pengampunan bukanlah mendukung perbuatan yang salah. Kita kadang ngampuni orang, kita bukan mendukung apa yang dia buat loh. Kita ngampunin dia bukan karena dia sudah bertobat, tapi karena saya pengen pulih hati. Oke? Bukan karena dia sudah bertobat. Sesuatu yang terjadi satu kali aja. Pengampunan itu gini, saya bilang saya ngampuni Yosua, selesai. Saya nggak akan, nanti besok ketemu lagi, saya mengampuni dia lagi. Enggak. Pengampunan itu sekali aja, tek. Artinya saya udah nggak ada dendam, nggak ada rasa sakit, selesai. Jangan nanti minggu depan ketemu lagi, Tuhan saya mau ngampuni dia lagi. Loh, buat apa lagi? Lu sudah ngampuni, udah pulih. Jangan lu berulang, berarti lu sendiri belum bersih. Belum selesai jiwanya. Pengampunan bukan mengecilkan luka ya. Jangan sikit-sikit, enggak lah. Tuhan saya ngampunin dia, cuma setengah aja ya. Tuhan saya ngampunin dia ya, cuman nanti kalau dia gitu lagi, saya nggak ngampunin dia lagi. Oh nggak bisa. Pengampunan itu totalitas. Pengampunan itu juga bukan lupa. Banyak orang gini bilang, saya ngampunin dia sih. Saya nggak ngampunin dia sih, cuma saya lupa aja. Atau terbaliknya, saya ngampunin dia sih, saya berusaha lupa. Nggak bisa. Pengampunan nggak bicara lupa. Kita selalu mengingat kejadian terhadap kita. Sampai mati pun kita ingat. Orang yang sakiti kita dari kecil sampai besar, kita pasti ingat. Tapi pengampunan bicara konteksnya bukan lupa. Pengampunan bicara pada saat kita mengingat itu, kita sudah nggak ada sakit. Orang kalau masih sakit, berarti belum mengampunin. Oke? Jadi kalau kita ngampuni adalah konteksnya, saya ingat pun pada saat Yosua pernah, Yosua lagi, udahlah, Pak Aleng. Kalau Pak Aleng pernah hajar saya, tiba-tiba, terus saya bilang, saya sudah ampunin. Itu tergantung saya. Tapi kalau saya bilang, saya mencoba melupakan, itu belum ngampunin. Ya, oke. Pengampunan itu bukan berdamai ya. Misalnya saya sudah ribut dengan Pak Aleng nih. Terus Pak Aleng bilang, yuk kita damai yuk. No, damai itu semu. Damai itu hanya omongan. Pengampunan itu tulus, bersih. Beda dengan berdamai. Next. Waduh, waktunya tinggal 5 menit. Oke. Kuasa penyerahan hak. Kuasa penyerahan hak itu bukan soal kalah atau menang. Kalau kita mau selesai konflik, itu bukan soal kalah menang. Kadang-kadang orang-orang yang pengen sampai dia menang, betul nggak? Kalau dia nggak menang rasanya nggak puas. Jangan. Kalau kita punya konflik, jadi bukan soal kalah menang kok. You mau menang silakan menang. Gua kalah juga nggak apa-apa. Yang penting ini urusan selesai. Kecuali sudah masalah hukum, itu beda cerita. Kalau udah masalah hukum, konteksnya seperti apa? Fleksibel. Kita harus lihat. Oke. Barang siapa mempertahankan kehilangan, barang siapa rela mengalah justru akan menerima. Setuju ya? Penyerahan hak bukan penyerahan tanggung jawab. Kadang-kadang kita serahkan hak kita seperti serahkan tanggung jawab sama dia. Oke dah, katanya kalau misalnya lu mau masalah ini beres, gue mengalah deh. Tapi ini urusan lu yang pegang ya, tanggung jawab lu ya. Salah. Tanggung jawab itu bersama. Tapi hak itu masing-masing. Kalau punya tanggung jawab yang besar, terus lu bilang lu mengalah untuk menyerahkan tanggung jawab, oh itu kamu gak dewasa. Berarti kamu menghindar dari masalah, menyerahkan tanggung jawab ke orang. Itu jahat. Oke? Jadi kalau kita ada konflik, terus dia bilang, ya udahlah kalau lu pandai lu aja yang ngurus semuanya. Gak dewasa. Yang harus kita lakukan adalah, oke, Bapak maunya apa? Saya lihat, saya coba, saya maksimal. Saya gak bisa, saya tanya Bapak lagi. Itu hak. Tapi tanggung jawab, dia langsung bilang, oke, saya gak mau lagi, kamu yang ngurus semua, tanggung jawab buat kamu semua.
Itu beda. Next. Kalau salah akui, minta maaf. Kalau benar, tutup mulutlah. Banyak orang kalau sudah benar berkoar-koar menganggap dirinya hebat. Kalau orang sudah merasa hebat, dia akan membuat satu celah lagi, kesombongan masuk. Kalau kamu sudah merasa kamu benar, cukup diam kok. Karena yang bela kita siapa? Tuhan yang bela. Nggak usah kita bela diri sendiri. Tapi kalau kita salah, minta maaf. Di sini masih ada yang susah minta maaf gak di sini? Masih ada? Semua udah gak ada ya? Udah sehat ya rohaninya ya? Amin. Semua sudah sehat rohaninya. Karena kalau kita susah ucapkan minta maaf, karena kata-kata ajaib itu banyak. Minta maaf, terima kasih, ada lagi apa ya? Tolong, ada 5, apa lagi? Maaf, tolong, terima kasih, permisi, satu lagi saya lupa. Ya, ada 5 kan? Pokoknya ada 5. 5 kata ajaib ini harus sering kita latih. Buat anak kita sama siapapun itu. Saya dalam pekerjaan saya, kehidupan saya sehari-hari, saya selalu mengutamakan semua ini. Saya mau apain? Tolong dong, permisi ya, maaf, terima kasih. Sama tukang parkir pun saya terima kasih. Dia belum mengapa-ngapain saya bilang terima kasih. Orang antar makanan pun saya bilang terima kasih. Sedikit saya jatuhkan barang, saya bilang minta maaf. Ada orang mau lewat, saya permisi. Kenapa? Harus dilatih. Kalau kita sudah punya ini semua, kita akan terlatih menjadi karakter yang kuat. Karena kita pasti akan bersinggungan dengan orang-orang yang temperamen, dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Inilah yang membantu kita untuk hidup. Oke? Cara minta maaf yang salah, kita baca dulu ya. Pasal 29 ayat 11, 1, 2, 3. Amin. Bebal itu melampiaskan amarah. Bebal itu apa? Bebal itu orang yang gak bisa dibilang. Ngeyel banget. Dibilang makin jadi. Dia akan melampiaskan amarahnya. Tapi kalau bijak, kita meredakan. Ada yang ribut nih. Saya Atong lagi ribut sama siapa? Mana Atong? Oh sana. Sama Bang Jimmy ribut. Terus si Sinsin lihat. Terus Sinsin bilang, kalian jangan ribut lah, tenang lah. Terus kalau si Atong yang ngeyel, bebal, ribut gak? Ribut. Nah kita gak boleh seperti itu ya. Cara minta maaf yang salah, tidak dari penyesalan, hanya formalitas. Itu kamuflase. Orang banyak minta maaf tuh hanya sekedar lari dari masalah. Orang minta maaf hanya menutupi kesalahan berikutnya. Orang hanya minta maaf karena dia takut disalahkan. Kalau kita minta maaf, benar-benar kita tahu kita salah. Oh maaf ya, saya nanti akan begini-begini dan kita lakukan. Tetapi kalau berulang-ulang salah, cek dulu konteksnya, salahnya di mana. Kesalahan itu bukan hanya dari diri sendiri, orang lain, bisa juga semua hal itu ada aspeknya. Kita harus tahu. Minta maaf sambil menuntut sesuatu, pasti banyak kayak gitu ya. Gue mau minta maaf sama lu tapi ada tapinya. Banyak yang kayak gitu. Karena kenapa ada tapi? Karena ada tuntutan yang belum menerima dia salah. Dia masih merasa dia benar tapi disalahkan. Akhirnya dia bilang apa? Oke, saya minta maaf, tapi ada tapinya. Orang yang masih punya tapi-tapi, dia nggak tulus minta maaf. Dia hanya mau lari dari masalah dan mau menuntut lebih atas dia yang salah. Oke? Minta maaf sambil memberi penjelasan, membela diri. Ini terjadi di mana-mana. Cara ini saya nggak bilang salah, tapi kamu harus tahu konteks penjelasan kamu ke arah mana. Kalau kamu benar dan kamu tahu kamu benar-benar, silakan dijelaskan dengan momen yang tepat. Jangan pada saat orang menyalahkan kamu langsung step back dulu. Terima dulu aja semuanya. Nanti sudah tenang semua, kamu baru step back balik. Pak, sebenarnya masalah ini kalau saya konteks dari saya seperti ini. Itu lebih bijak. Karena emosi ketemu emosi nggak selesai. Tapi kalau kamu sudah tahu kamu salah, jangan kamu beri penjelasan lagi. Selesai kamu. Artinya kamu membela diri kamu. Ngerti ya? Amin. Sedikit lagi selesai ya, sabar ya. Ini mukanya sudah mau pulang, mau makan kayaknya. Next. Manfaatkan kupingmu. Orang yang didengar merasa dihargai sehingga kemarahan berkurang. Kalau orang lagi marah, kita gimana? Balas gak? Mendingan kita denger dong. Dia mau ngoceh dulu. Manfaatkan kuping kita, dengerin semua. Kadang kalau kita dengerin semua, dia akan lebih menerima kita, mengerti dia. Orang lagi marah tuh dia gak konsen dengan apapun itu. Dia hanya konsen dengan kita. Dia hajar. Setelah dihajar selesai dengar, oke, kita baru jelaskan ke dia pelan-pelan.
Itu akan lebih efektif. Mendengar untuk memahami situasi, karena emosi itu nggak semuanya benar dan emosi itu nggak semuanya salah. Emosi itu kadang-kadang membuat kita tersadar juga, oh ternyata saya salah di sini ya, belajar, evaluasi. Yakobus 1 ayat 19, 1, 2, 3. Banyak yang terbalik gak di sini? Banyak yang lambat untuk mendengar tapi cepat berkata-kata. Pasti banyak. Karena apa? Karena kita selalu merasa kita mampu. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita selalu merasa apa yang kita pikirkan itu benar. Makanya kebenaran itu kadang-kadang kalau Alkitab sendiri aja, kalau dipegang sama 1000 orang, mungkin tafsirnya bisa beda. Kenapa? Punya pemikiran kebenaran sendiri. Makanya kalau kita sudah punya pegangan kebenaran kita sendiri, itu kan membuat kita merasa mau cepat berkata-kata. Ini juga saya lagi belajar, nggak gampang. Tapi pada saat kita tahu ini suatu yang salah, kita pengen cepat-cepat menyanggah. Nah itu juga saya sering mengalami itu. Saya melihat suatu hal, orang lagi ngobrol, terus ini ada suatu yang salah, saya langsung cepat-cepat mau masuk, itu salah. Itu salah banget. Sebenarnya harus mereka selesaikan dulu, baru nanti saya koreksi. Mungkin di belakangnya atau sebagainya. Nah ini juga harus kita belajar semua. Next. Lihatlah kebutuhan lawan konflikmu. Mungkin kamu akan punya belas kasihan. Kalau kamu lagi ribut dengan orang, dengan pasanganmu, pacarmu, temanmu semua. Sekali-sekali kamu mundur sebentar, step back, mikir. Lawan konflikmu tuh masalahnya apa. Jangan-jangan dia seperti ini karena ini. Kamu akan merasa kasihan. Oh iya ya, dia mungkin emosi tadi karena dia punya masalah di keluarga. Lagi ribut dengan istrinya kah, lagi ada masalah siapa yang meninggal kah, kita nggak tahu. Mungkin dia lagi ada masalah ekonomi sebagainya, kita nggak tahu. Setelah kamu flashback sebentar, mungkin kamu akan punya rasa iba. Itu juga bisa selesaikan konflikmu. Mungkin kamu akan berdamai dengan dia. Oke, next, 3 lagi. Cari akar masalah dan selesaikan. Semua banyak orang yang menyelesaikan masalah itu hanya di permukaan. Setuju ya? Dia hanya tahu permukaannya masalah dibereskan di atas mejanya. Ternyata fondasi kaki kayunya sudah patah. Ternyata di bagian bawahnya sudah nggak ada tulangnya lagi dan sebagainya. Artinya apa? Harus cari sampai akar masalah biar pohon masalah ini pas naik konsekuensinya tuh harus tepat. Karena kalau nggak tepat, akar masalah yang nggak dapat, dia akan bertumbuh terus masalah ini. Bercabang makin banyak, makin banyak, makin banyak. Masalah kita dalam kehidupan itu seperti ini. Akar masalah kalau nggak dicabut, itu akan menimbulkan masalah-masalah baru. Masalah baru ini adalah hasil dari masalah-masalah yang dulu pernah ada, terulang kembali. Nggak akan selesai. Kalau saya punya masalah, saya kadang-kadang mau cari akar masalah itu nggak gampang juga. Tapi harus dengan benar-benar kita punya hikmat, kita harus punya tanya Tuhan, ini caranya seperti apa. Oke, next. Kedua terakhir, setelah masalah selesai, berdoa. Ini kita semua udah tahu. Minta ampun pada Tuhan, naikkan syukur kedua belah pihak. Tapi kalau kedua belah pihak ini nggak bisa dikumpulkan, kita doa. Siapapun yang berkonflik dengan kita doakan. Siapapun mereka, mau mereka mengulang hal yang sama, kita doakan. Setuju? Terakhir, 1. Melihat ke depan. Nah, kalau kita sudah selesai konflik, mau masalah apapun, kita harus tahu tujuan konflik ini apa. Tanya Tuhan. Saya kalau konflik dengan anak saya, dengan istri saya kadang-kadang tanya Tuhan, Tuhan, mungkin Tuhan mau ngajarin saya lebih sabar ya. Mungkin Tuhan mau ngajarin saya bahwa anak saya sudah besar ya. Mungkin Tuhan mau ngajarin saya bahwa saya belum bisa punya kapasitas ya. Sorry Tuhan, saya pengen berubah. Koreksi diri sendiri. Tuhan mungkin ngajarin saya mau lebih hebat lagi dengan cara seperti ini. Terima aja. Oke? Jadi kalau kita sudah punya seperti ini, doa dan cari solusi. Terima kasih, mukanya sudah mulai mau makan, sorry. Sudah selesai. Terima kasih, saya undang WL berdiri, maju ke depan. Saya harap ini semua bisa dipaham, dimengerti ya. Karena agak lebih ke karakter kita. Silakan. Bapa
yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di surga, Tuhan, Hamba-Mu senang bisa berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih atas apa yang Engkau sampaikan hari ini Tuhan. Hamba tahu masih banyak yang sulit mengucapkan kata maaf Tuhan. Sulit mengucapkan rasa terima kasih kepada siapapun yang dekat dengan mereka. Bukan karena mereka jahat Tuhan, tapi mereka belum mengerti kasih-Mu begitu luar biasa. Tuhan, pagi hari ini pulihkan hati mereka Tuhan. Hamba tahu Engkau adalah Raja dari atas segala raja. Engkau mampu pulihkan mereka Tuhan. Kasih-Mu bagaikan air yang mengalir Tuhan. Dimanapun mereka berada, aliran ini selalu memenuhi hati mereka. Aliran ini selalu ada dalam hati mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang sempurna turun atas hidup mereka. Apapun menjadi pergumulan mereka, Engkau lenyapkan Tuhan, tetapi membuat mereka bertumbuh Tuhan. Tetapi bagaimana proses kehidupan mereka, semua dalam tuntunan rencana. Apapun yang jadi kehendak-Mu terjadi sesuai dengan rencana. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita diberkati semua pagi hari ini, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh merasakan kehadiran-Mu, sukacita yang daripada Engkau. Dan barusan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terus memakai hamba-Mu, Pak Andi Tuhan Yesus, dan pelayanannya. Kau berikan hikmat kebijaksanaan daripada Engkau Tuhan Yesus. Melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan Yesus, keluarganya, usaha pekerjaan dan kesehatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Sebentar juga kami akan memberi persembahan Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Persembahan ini Tuhan Yesus untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan persembahan ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, bersama-sama katakan amin. Persembahan dijalankan sambil kita akan menyaksikan FL News.
Shalom. Welcome to International Father Love Church. Thank you for your prayers and enjoy the atmosphere. Worship will be held in 2 sessions, morning and afternoon. Worship in the first session will be held at 9 a.m. at the Sita Rasa restaurant on the second floor. Worship in the second session will be held at 5 p.m. in the Central Church. Hi kids, are you ready for Sunday school, studying God's Word together internationally, Father Love? We invite young people to attend youth worship at 6 p.m. We can't wait for our friends to worship together. We invite you to join together in the IFLC Family Cell. Family Cell is a spiritual community that gathers outside church hours to carry out various activities, such as praising and worshiping God, listening to God's Word, sharing testimonies, praying for each other, sharing stories of daily life. Hai Shalom, saya Dev Kirakwe mau mengajak saudara untuk bergabung dalam Worship Night Miracle bertempat di Pontianak di gereja IFLC International Father Love Church Pontianak. Kita akan start mulai jam sampai jumpa di sana dan kita sama-sama menyembah Tuhan dan mengalami mujizat. Saya percaya ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita naikkan dan Tuhan akan selalu menyatakan dan melakukan mujizatnya bagi setiap kita yang percaya dan menanti-nantikan Dia. God bless you. Sampai jumpa Pontianak dalam Worship Night Miracle bersama International Father Love Church. God bless you. Haleluya, demikian warta sepekan. Mari saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mengakhiri persekutuan kita pagi hari ini. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, jangan bersaja berbuat
surga, dimuliakan namamu. Tuhan, terima kasih atas ibadah kami pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kau jaga, lindungi segala apapun yang menjadi kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.